Shalom, salam sigap yang terkasih, pimpinan sekolah, staf, dewan guru, dan siswa-siswa, dan anggota gereja Masehat hari ke-7 SLA Bali. Sungguh bahagianya Christine Rombe atau Oma Katemba dengan Valen berjumpa dengan kalian semua di sana dengan banyak kesukaan, mau memuji Tuhan dan bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan berbicara dan bertemu satu sama lain. Oleh karena COVID sekarang ini banyak orang yang sudah meninggal dan menderita sakit. Ya, jadi kita mau bersyukur memuji Tuhan dan mari kita memuji Tuhan. Ya, yaitu batu karang. Saudara-saudara di sana dikelilingi batu karang dan Tuhan Yesus menjadi batu karang, menjadi perlindungan kita, ya. Kemudian ayat firman Tuhan terdapat dalam Matius 21 ayat yang ke-22 yang berbunyi, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Oh, luar biasa ya. Saudara-saudara, percaya ya dan berdoa ya. Dan bukan saja itu ya, bekerja iman dan berdoa. Kita lanjut ayat kedua ya, dengan ini alat yang sudah tua, tapi kita senang mau memuji Tuhan ya. Pelindung dalam bahaya ya. Dan selanjutnya Oma akan membawakan sedikit kesaksian tentang sekolah Mebali ya. Sebelum kita berdoa, saudara-saudara, mungkin kita boleh menceritakan sedikit saja apa yang sudah terjadi dulu, menjadi suatu kepujian Tuhan ya. Yesus mau supaya apa yang terjadi seperti perempuan dulu menjamah jubahnya, dia mau supaya dinyatakan, dia tidak mau keluar begitu diam-diam. Jadi pekerjaan yang kita sudah lakukan di Mebali, kita mau ceritakan betapa besar kasih Tuhan menyertai kami di sana, dan juga supaya juga itu dapat menyertai saudara-saudara yang melangsungkannya. Pertama kali kami di sana di SLA Mebali, SLA Kawongkoan. Pada waktu itu penamatan, lalu diumumkan, dia bilang keluarga Katemba, itu belum pendeta, itu keluarga Katemba akan dipindahkan ke sekolah yang terburuk di dunia. Kita punya hati, waduh, di mana itu? Kita tidak pikirkan bahwa itu di Mebali. Tapi akhirnya dibilang di Mebali. Saya bilang luar biasa ini ya. Ya, saya juga tarik nafas, tapi saya bilang ya, terus saya berdoa, Tuhanlah yang lebih tahu ya.
karena kita sudah berjanji dulu kemanapun disuruh kita akan pergi. Jadi kita siap-siap sajalah ya. Jadi penamatan sudah berlaku, kami siap-siap datang. Ya, kami datang di Rantai Pao, tidak bisa diterima di rumah lain karena Advent masih dibenci waktu itu. Kami masuk di rumah yang sudah bocor, dapat lihat itu bintang di malam hari. Masih Dindingnya bambu ya Masih bambu itu, dindingnya dari bambu, bolong di sana sini. Jadi kalau belanga kami lain kali dibawa anjing. Dicari Lina mana tuh belanga, sudah dibawa anjing. Wah, luar biasa. Ya, tapi kami sabar saja. Lalu sekolahnya dekat dengan kandang babi. Oh, pantas dibilang sekolah yang terburuk. Ya, jadi pada saat itu ya. Ya, pada saat itu akhirnya kami bilang begini. Oh, di sana sudah ada itu di Tilanga, sudah ada lokasi di sana, ada kolam, dan mereka sudah bikin itu temporary building di sana. Tapi cuma berapa meter, tidak sampai 1 hektar, cuma sekitar berapa ratus meter ya, tapi batu-batu semua. Jadi Opak Ketembak almarhum dia bilang, wah tidak bisa kita untuk masa depan ini sekolah, tidak ada asrama, waktu sana sini ada kolam untuk berenang, tapi untuk masa depan sekolah kita mau bikin asrama, tidak mampu ini dia. Jadi kami berdoa lagi, berdoa dan berdoa penuh iman. Lalu almarhum pendeta Ketembak pergi ke Mengkendek dengan pendeta Palangan. Pergilah itu dia menghadap kepada camat, dan saudara tahu dengan doa dan iman mereka diberikan itu tanah 48 hektar. Ya, puji Tuhan, dengan tidak dibayar itu saudara-saudara, karena Bapak Camat sebagai pemerintah pada saat itu, cuma itu ada sawah yang kecil di dalam, hanya itulah uang dari daerah kita dan memindahkan orang di dalam. Ya, lalu dan hampir mau stop itu ya, pernah hampir mau stop di jalan. Oh, jadi waktu sudah mau pindah ke sana, sudah pindah, sudah mau pindah, kita pergi lihat sudah dapat itu tanah, sampai ke situ, itu anggota tidak mau pergi. Dia bilang kami tidak mau pindah ke sana, padahal sudah dapat tanah. Oh saudara, anggota tidak mau pergi. Sudah pergi tapi dia tidak mau pergi. Oh, dia bilang sudah ada di Tilanga, sudah ada bangunan di sana. Kami sudah capek membuat itu bangunan sekolah dengan apa di sana. Lalu pendeta Ketembak sudah naik di meja, dia bilang saudara-saudara, kami sudah capek di sini membuat ini apa, membuat belum kita ini sudah meminta ini tanah kepadanya. Dan saudara sudah membuat tanah di sana, membuat itu bangunan di sana, tapi bagaimana untuk asrama besok-besok dan lain-lain untuk hari depan. Jadi kalau saudara tidak mau pindah di sini, jangan saudara menyesal, jangan gigit jari. Kami sekeluarga angkat kaki mau pergi pindah ke Palopo. Di sana di Palopo tanah luas dan mereka menanti kami akan pergi ke sana. Itu saja kami sampaikan. Saudara-saudara memang tidak mau pindah, besok-besok kami akan berangkat. Jadi berikan 5-10 menit berpikir, dan akhirnya Roh Suci menepuk hati mereka itu. Akhirnya dia bilang, kami mau membantu saudara tidak jadi pindah ke sana. Jadi kami mulai lagi itu membantu, membuat itu acara di situ. Dan Bapak Camat sudah kerahkan itu orang kampung memotong bambu dan membuat temporary building, yaitu asrama dan kelas. Nah, saudara-saudara, begitu baik sekali itu Bapak Camat yang punya pemerintahan waktu itu. Jadi ini sekitar kita ini baik sekali saudara-saudara, kerja dengan baik dan membuat bangunan sekolah dengan itu asrama dari bambu. Nah, kami sudah mulai itu, kami menggali tanah, menggali itu pondasi. Wah, sudah digali itu pondasi. Oh, ditutup karena katanya datang itu di Makassar rapat. Sekolah akan ditutup, tidak bisa pergi. Jadi sudah ditolak oleh anggota, sudah diterima, sekarang sudah jalan, pondasi jalan, bilang tutup, tidak ada uang. Tetapi pendeta Ketembak bilang, ya apa boleh buat. Di sini di Toraja susah sekali membawa itu kekabaran.
Jadi kalau kita tutup ini, tertutuplah ya. Baru berapa anggota waktu itu saudara-saudara. Ya akhirnya kami teruskan saja. 4-5 bulan total tidak dapat gaji apa-apa. Lalu satu anggota satu pendeta dia bilang, oh pendeta Katemba itu dia sedang jalankan itu sekolah, padahal sudah ditutup. Apa sekolah pribadi mereka itu? Ya tapi kami tidak apa-apa, kami saja berdoa dan berlutut berdoa. Tiba-tiba 1-2 hari datanglah itu ketua daerah dengan student missionary dari ujung pandang. Oh kami kasih tahu, oh ini sekolah sudah ada, camat sudah tolong, tetapi ya bagaimana? Nah, dia kasih itu uang $100,000. Nah, itulah modal. Dan dia bilang jangan ditutup. Nanti kami pergi ke Manado, perjuangkan itu di sekretaris Mr. Bissell waktu itu. Mereka itu pergi ke Manado terbang, Dokter Bissell, janganlah ditutup itu sekolah. Ya, jadi kami terus lagi itu. Terus saudara-saudara, waktu berjalan dan akhirnya kami sudah senang bekerja karena di situ semak-semak dan itu alang-alang. Jadi itu adik saya di itu halaman masih ada itu bukit di dalam. Jadi sebelum ada produser, kami dengan senang kasih terus lagi. Jadi itu adik saya yang memang badannya full. Kalau umpamanya 10 atau 7 orang tarik itu tanah, dia sendiri yang tarik. Mau itu bambu ya, kerja bakti. Jadi kami semangat karena sudah diberikan izin untuk terus. Tapi saudara-saudara, malamnya itu oleh karena overwork, saya punya adik sudah anfal dia. Besoknya dia meninggal. Lalu yang satu lagi ya masih terus kami masih senang lagi mau bekerja, belum kami mau teruskan itu sekolah karena sudah diberikan izin bekerja. Itu anak yang saya bawa juga dari Manado ya sakit lagi, ya meninggal lagi, dan saya juga 8 jam ya tidak sadar waktu itu. Dan dengan pertolongan Tuhan ya saya masih hidup sampai sekarang saudara-saudara. Jadi itu saya tidak susah pada saat itu apa semua, tapi kami senang karena diberikan izin untuk meneruskan itu. Jadi kita juga senang memberitahukan ini kepada saudara-saudara karena itu adalah pimpinan Tuhan menolong kami sampai Oma masih hidup pada saat ini. Nah, jadi itu student missionary dia datang dengan pendeta Lego dan dia berikan itu uang $100 bukan $1,000. Dan itulah yang kami pakai modal untuk melanjutkannya. Itu dia bilang jangan ditutup ini sekolah, nanti kami pergi ke Manado pada pendeta Bissell. Pergilah, akhirnya tidak jadi ditutup. Jadi kami mulai lagi angkat itu pasir dari gunung sebelah, lalu pergi lagi mencari kayu, dah kami pikul, ya itulah kerja dengan giat. Dan akhirnya juga almarhum ke ujung pandang belajar 2 jam itu bagaimana bikin batako. Jadi kami bikin batako itu, kalau lalu dibikinlah itu gedung itu kelas dengan administrasi panjangnya 30 meter. Itulah bangunan yang pertama, dan semua tuh orang di Tator datang belajar sama kami bagaimana membuat itu batako karena lihat oh bagus itu dari semen, jadi dicetak lalu dikasih kering ya begitulah. Itulah yang kami buat sehingga sudah selesai itu kami juga siapkan itu bahan-bahan untuk perumahan guru, tapi orang lain datang yang tidak ada uang ya jual itu. Jadi ya karena sudah berhasil di sana, kami pergi berkhotbah, tidak ada pendeta, bikin itu anggota supaya bisa bayar perpuluhan dan persembahan karena tidak ada itu persembahan, tidak ada pekerjaan mereka. Jadi saya ajar bikin roti, bikin itu tempe, tahu, lalu mereka jual. Ada satu anggota namanya Saudara Onggi. Kita bilang Saudara Onggi kasih itu barang-barangnya dijual. Disitulah dijual barangnya, dia dapat untung, mereka itu bayar itu perpuluhan ada. Jadi kamilah diangkat jadi pendeta itu Pak ya, diberkati kami naik di uni ya, dan seterusnya itu. Ya itulah yang terjadi ya, itu saja yang saya sampaikan. Banyak yang terjadi tapi ya itulah yang penting-penting saja saudara-saudara, bahwa kalau kita percaya dan mempunyai iman kepada Tuhan, jangan mengomel dan jangan putus asa, tapi iman dan bekerja ya, labor and pray ya. Itu kita selalu puji nama Tuhan, dipuji dan dimuliakan
Ya, kita tidak ada apa-apa hanya oleh karena Tuhan menolong sehingga ya bisa, dan kami di UNI mencari lagi uang untuk asrama itu dengan kamar-kamarnya. Jadi kami sudah di UNI, saya cerita kalau ada orang datang, lalu dia carikan lagi donation, akhirnya dibikinlah. Jadi bangunan dan tanah itu semua hasil doa dan iman, saudara-saudara. Ya, itu asrama, yaitu administration building itu 30 meter panjangnya. Ya, itulah berkat Tuhan. Jadi kami tahu bahwa didapat dengan iman, teruskanlah dengan iman. Selamat semua saudara-saudara. Tuhan dimuliakan dan Tuhan memberkati kita semua. Dan Tuhan menolong kami sampai Oma masih hidup pada saat ini. Jadi kita mau berdoa ya, berterima kasih karena masih hidup ya. Bapa kami dalam sorga, segala puji hormat bagimu Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan ini untuk berbicara sedikit bagaimana pimpinan Tuhan kepada kami membuka dan menjalankan sekolah itu. Dan Tuhan sudah menolong dan kami masih hidup pada saat ini. Kiranya saudara-saudara yang meneruskan pekerjaan di sana, Tuhan memberkati dan Tuhan membalas segala pertolongan dari Bapak Camat dan semua anggota di sekitar itu dalam membangun dan menolong kami. Inilah doa kami sembahkan semua ini supaya nama Tuhan selalu dimuliakan, dan kami mempunyai doa dan iman selalu dan bekerja, dan semua itu Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga tolong menjauhkan kami semua dari COVID-19 dan juga pemerintah dan semua umat Tuhan. Kami mohon dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Setelah itu kita akan menyanyikan lagu Labor and Pray. Oh ya, jadi oleh karena kita mulai hanya dengan doa. Ya, jadi sekolah itu saudara-saudara tidak ada modal, tapi hanya itu sawah yang kecil di sana itu. Modal diberikan dari UNI, dari daerah, dan 2-3 keluarga dipindahkan, itulah uang. Jadi semua itu adalah pemberian dari Tuhan oleh karena doa dan oleh karena pertolongan dari pemerintah, Bapak Camat almarhum ya, dan Ibu yang masih ada. Perlu kita mengucapkan banyak terima kasih, doakan beliau yang sudah baik hati dan juga semua penduduk di situ. Kita doakan mereka yang sudah baik hati menolong kita dan memungkinkan kita ada di Bali. Kita menyanyi itu satu nyanyian, Only Believe ya. Only believe, all things are possible. Hanya percaya dan dengan iman ya, dan kita menyanyi itu ya. Only believe, all things are possible. Ya, labor and pray. Ya, itulah nyanyian yang kita mau nyanyikan. Kita nyanyikan di sini aja. Are possible. Percaya dan iman. Jadi saudara-saudara pimpinan di sana yang terkasih dalam Tuhan, dengan iman dan percaya dan bekerja, maka Tuhan akan memberkati. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Selamat semua di sana. Selamat berjuang. Bali menjadi menara suar untuk tanah Toraja, membawa kekebalan. God bless us always. Bye bye.
Oma Katemba atau Christine Rombe dengan Valen.